Talk slow, Talk slow. Yuk. ngobrol bikinnya slow. Asik. Talk slow, Talk slow. asik gaya yang slow. Ya slow gitu. Talk slow, Talk slow. ngalor ngidulnya slow. Ya oh. Talk slow, awas kalau gak slow. Moga semuanya slow. Blas gak slow pisan. Ya oh. Udah berapa hari gak slow, makanya jadi lupa nge-slow. Makanya jadi gak slow. Iya. Karena slow itu harus rutin ya. Iya. Harus di slow kan. Tadi sih temponya nggak pas. Woi. Wih, ini menarik ini. Besok bisa ke Bennett. Saking pasnya kepenet. Yang penasaran siapa itu nanti dulu. Kita simpen dulu, keep dulu. Ini bikin penasaran aja. Ini siapa sih suaranya? Menggelitik gitu. Apa kabar semuanya? Sehat. Baik. Jadi kondisinya kondisi yang sangat membingungkan. Kondisi yang membuat mengharuskan kita bersabar. Klise banget ya. Klise banget gitu. Kalau ada apa-apa, Boy Asing sabar. Boy Asing sabar. Bersabar dan bertahan. Bersabar dan bertahan dan bersabar. Tapi perlu juga bisa Perlu yuk. sabar itu. Kadang kan karena itu sebagai kontrol. Kalau kita kadang pas di satu kondisi tertentu saya panik ya, kadang kita kan nggak bisa berpikir jernih ya. Iya. Kadang kata sabar itu terus kayak pengingat itu. Oh iya gitu. Nah itu harusnya bersyukur mas. Iya. Jadi bersyukur karena masih bisa bersabar. Ini benar. Yang bisa bahas Mas Benny kalau Iya. Kalau sabar tuh ahlinya tuh ya mata ampret. Setting duluan, pulang terakhir. Oh ada yang lebih sabar lagi. Oh, Pasang bongkar pasang lagi. Ada yang penasaran nih siapa sih tuh suaranya menggelitik tuh siapa sih? Gitu. Kalau yang belum tahu ini Mas Bagas Jimbe Merdeka. Total perkusi orangnya. Kehadiran Mas Bagas kesini itu dalam rangka ini mengklarifikasi banyak pernyataan Tony Mariana. Katanya banyak pernyataan Tony Mariana itu yang nggak bener tuh, gitu. Nggak sesuai dengan fakta. Pokoknya aku harus klarifikasi. Ini demi nama baik Total Perkusi. ini podcast adu domba. Basket kudeta pemain. Podcast aduh domba. Saya berteman sama Tony itu dari 2002 loh. Masa gara-gara hari ini terus dengan saya jadi jelek kan? Justru karena dari 2002 mas, banyak yang harus dipertimbangkan lagi. Ini pertemanan aku sama Tony ini profitnya apa gitu loh. Sudah nggak nombok. Nggak tahu. Tapi ya seneng aja. Iya, Tony senyum-senyum. Tony senyum-senyum loh. Berhubung dia senior aja. Junior ya manut. Mana tak saya. Tapi ada yang lebih senior loh. Hah? Mas Benny. Oh, iya. Oh iya, ada Mas Benny juga. Mas Benny ini Mas saya Ampret. pernah diajak main ini, ngiringi teater ya, monolog kayak Weh. Kan apa beneran kita baca puisi? apa ya, baca puisi kayaknya di gereja Ganduran dulu tuh. Saya inget banget sosok yang sangat karismatik gitu. Karo wong. Sekarang udah nggak karismatik dia. Pariotik. Patriotik ya. Pariotik. Karena harus ganti motor ya. Mau kan? Mas Bagas, Ya, sibuk apa aja Mas Bagas?
Fundraisingnya gimana fundraising? Wah, Total Purpose alhamdulillah ini? nih. Saya terima kasih banyak ini. Berkat podcast lo ini apa ini namanya? Sekarang udah talk slow gara-gara di talk slow kemarin tuh terus nyampe 49 Wih. donatur. 49 donatur. Sukses. Jadi kita tuh sebenarnya ini Mas, mau mendukung siapapun yang ingin didukung gitu. Mantap. Karena buat kita tuh seni nggak ada kompetisi Mas. Wah, iyalah. Yang ada hanya kolaborasi. Kolaborasi. Dalam hal apapun. Dan satu lagi, Apa saling lagi? melengkapi. Saling melengkapi. Karena sebenarnya tuh kemarin tuh pertaruhan. Nah, jadi kak fundraising itu tuh kayak pertaruhan. Ini kan zamannya zaman susah, Mas. Maksudnya untuk teman-teman support beli baju itu kan sebuah keberanian yang sangat untuk sekarang saya pikir. Oh iya. Kalau dulu kondisi normal gitu aja kan gampang. Cuman sekarang kan mereka berpikirnya lebih, tapi ketika sampai 49 yang pesen itu kok saya seneng banget itu loh. Karena nanti kalau kemarin kalau sampai 5 yang pesen gitu aja berarti keberadaan Total Purpose itu dipertanyakan. Penting nggak sih kayaknya? Jadi kan kayak nggak ada. Makanya saya wah, ini harus nyampe 20 lebih lah sih ya. Tapi kalau cuma 5 tok ini wah sing apa? Ngomongnya dewe. Oh, dewe tok. Ternyata selama 8 tahun kita Eksis ya. bukan ya berkesenian lah. Ternyata banyak yang apresiasi, banyak yang support itu loh. Kalau semua ada 5 gitu kan kita jadi mikir lagi mau bikin perkasen top. Iya. Ngapain? Jadi balon tuh ada 5 enggak? Makanya wah alhamdulillah bersyukur banget loh. Ada yang ini benar-benar apa ya? Support lah. Support ya. Apa mau di woro-woro sekalian usung-usungnya kapan gitu? Wah. Yang membantu usung-usung. Sing bisa sithik tok. Tapi ya itu aneh, sesuatu yang harus diperjuangkan di Basecamp ya. Karena ya setiap hari itu banyak orang sana. Kadang jam 7 pagi itu loh. Saya belum bangun aja udah pada nongkrong di sana ya buat ngobrol santai apa, kadang sampai malam. Selain itu juga apa ya? Itu sebagai penunjang ini hobi kita baru. Apa itu? Cekrik remi Kalau kata Tony Mariana kemarin main remi itu dalam rangka ini belajar nada katanya. Belajar notasi. Do re mi ada remi-nya. Masih nyambung lah. Lo kok bengong? Remi itu Nah, dengar ceritanya dari dari Mas Bagas tadi apa ya? Kita sebagai ya konco-konco ya. Iya. Saya melihat tadi sekilas cerita eksistensinya dengan Total Purpose itu kan ternyata setelah berjalan 8 tahun keberadaan dalam bersenya itu ternyata apresiasinya banyak. Jadi kan ya kita sebagai konco-konco sendiri juga senang juga gitu. ya Senengipun. Senangipun ya. padahal kita juga nggak tahu ngapain ngerjain itu terus jelas tuh wekor karena itu Jelas smoker. 11 itu Udah 2 kali tuh Mas kata tekor. Pertama karena berteman dengan Tony Mariana. Kedua karena Total Purpose itu 2 kali loh Mas. tapi Tony Mariana itu salah satu teman yang baik. Sangat baik ya. Di saat kita apa ya pengen makan enak gitu, Cik pinjem duitmu dong, lagi nggak punya duit nih. Oh iya nanti tak transfer. Habis itu kita makan sate sama satu temen lagi. Katanya nggak punya duit malah beli sate. Lah aku tuh nggak punya duit pengen makan sate. Jadi memang menarik ya apa
saya kebetulan kenal Mas Bagas juga, sering ngobrol tentang ya bukan keluh kesah sih, tapi ya cuman ya kita sering bertukar pendapat, pikiran, ngobrol-ngobrol tentang sebuah konsep-konsep bertahan dalam hal-hal ketekoran. Dalam hal-hal ketekoran. Memang ada 1, 2 itu yang pernah diomong Mas Bagas itu untuk menyikapi hal-hal ketekoran itu bisa bermanfaat menjadi ketenangan. Nah, ada kata yang saya ingat itu apa? Kalau Mas Bagas bilang itu Gusti Allah Foundation. Gimana ya Mas? Oh iya, Gusti Allah Foundation itu memang ampuh. Itu nggak pakai proposal, terus nggak pakai apa ya? Ya neko-neko kita harus berpura-pura baik sama orang lain kayak gitu, tanpa disengaja itu langsung turun sendiri itu loh. Dan pertanggungjawabannya langsung ke Gusti Allah aja, nggak usah pakai lapor. Tapi ya itu anehnya kayak gitu, maksudnya ketika ya dipasrahin aja lah, itu mesti ada jalan keluarnya kok. Karena sering banyak terjadi keajaiban di Total Perkusi ya gara-gara Gusti Allah Foundation itu. Dulu pernah bikin apa namanya, kemah Total Perkusi, jadi itu kayak semacam beasiswa itu loh Mas, buat teman-teman dari daerah itu yang pengen belajar perkusi atau karena ternyata di daerah itu agak susah ngakses guru perkusi, ilmu perkusi itu. Nah, makanya kita bikinin apa namanya kayak beasiswa itu selama beberapa hari ya. Jadi mereka datang ke sini kebutuhannya pengen apa, pengen belajar apa. Lah nanti di form itu terus akhirnya kita nyariin mamanya dia pengen belajar kedang, pengen belajar apa, komposisi, sejarah musik. Jadi di situ selama beberapa hari itu materinya itu. Termasuk bikin karya terus apa itu. Terus nah itu terjaring berapa ya, 10 apa 9 itu dari beberapa kota, dari Jakarta, dari mana ya, Salatiga, dari mana, termasuk yang dari Salatiga itu ini bosnya itu bingung kan, dia kerja di hotel, kamu izin mau ngapain, ini saya dapat beasiswa dari Total Perkusi 4 hari gitu, 4 hari, terus ngapain itu ya, belajar perkusi. Nah terus kamu bayar enggak, nah terus orang-orang tuh dapat duitnya dari mana? Nah saya nggak tahu, makanya saya mau ke sana mau tahu. Dan di situ peserta udah datang di sini kan, kita di base camp dulu ya awal sebelum ke tempat penginapan. Saya nggak punya uang sama sekali, padahal harus bayar makanan konsumsi setiap harinya itu Mas. Waduh, piye. Tapi ya ternyata ya gitu. Banyak teman baik gitu loh Mas, tahu-tahu gitu. Pinjam duitmu dulu buat nalangin, buat makan dulu. Oh ya. Terus apa tuh? Lama-lama ya beres sendiri. Ya berpikirnya sesuatu sing apik iki mesti ono dalane. Wis pasti ya. Tapi dalan itu kan macam-macam ya Mas. Maksudnya macam-macam dalam artian memang nggak selalu hadir di awal, tapi kadang di belakang itu diproses. Kalau nah itu kita bisa beresin tuh setelah acara kemah, tahu-tahu ada suruh pentas kemana apa lah, itu dimasukin kas, tahu-tahu udah beres sendiri. Makanya dari situ akhirnya semakin gila itu loh. Wah ayo, makanya punya ide apa, punya ada apa ya, ayo gitu. Keajaiban karena ada Tony Mariana di situ ya. Nah itu Ada Tony Mariana. Tapi asik ya, sangat. Iya. Ya, bagi kita atau teman-teman yang lain juga apa itu sangat menginspirasi. Iya. Artinya dari cerita kita. tapi sangat menginspirasi dan sangat nggak menarik sebenarnya Total Perkusi. Nggak menariknya gimana? Nggak menarik ini gini, beberapa kali tuh teman-teman S2, S1 itu kan bikin skripsi kan tentang Total Perkusi. Oh. Nah, ketika ngobrol masalah manajemen gitu, kita terus ngomong Gusti Allah Foundation kan habis. Selesai. Udah nggak ada bahasan lagi kan. Teorinya selesai. Teorinya selesai. Bahkan ada yang S2 itu datang gitu. Tahu-tahu kok lihat banyak alat, banyak, maksudnya di situ tuh
lah ini kok malah kayak di kampus gitu. Dia aja heran. Nah, apalagi kita kadang juga kok iso ya sampai segini. Tapi ya itu mungkin gara-gara banyak teman-teman yang apik banget, termasuk New Indigo itu selalu dari awal ya. Berarti New Indigo itu mengindor apa saja ya? Banyak. Itu kayaknya talk show belum diindor ya kayaknya. Nah, itu tergantung proposalnya gimana. Talk show itu di luar New Indigo loh. Justru talk show yang menarik ownernya New Indigo. Iya, ya ini aja Mas, tiap ada kata-kata New Indigo di talk show itu nilainya Rp50.000-an. Jadi sering-sering setiap talk show kita kayaknya Nyebut New Indigo. terima kasih buat New Indigo. Gentane aku ya. Mas Ian, terima kasih kopinya Mas Ian. Oh, pokoknya di ini aja Mas, berapa item kan kopi nipu, terima kasih. Terus apa namanya itu, Terima kasih. wedang uwuhipun. Nah itu udah berapa tadi? Poin ya. Poin. Jadi menarik memang karena kebetulan saya juga pernah bersama-sama Mas Bagas untuk memutuskan selesai lebih awal. Oh, selesai lebih awal. Selesai lebih awal di tingkat S2 ya Mas. Menarik ketika ada teman-teman S2 yang malah merapat ke total perkusi, malah yang basicnya tidak akademis itu. Bahkan Mas Bagas sendiri juga pernah mewakili menjadi apa istilahnya Mas Bagas itu, dosen Enggak, narasumber ya, seminar. seminar Oh, iya. di tingkat S1. akademis loh. Ya. Menarik jadi pernah guyon-guyon sing ndok omongno apa Mas? Sebenarnya kayak aku ya dhewe bingung. Tapi ya terjadi gitu loh. Tapi terjadi. Artinya di sini bukan merendahkan sebuah konsep pendidikan ya, tapi ternyata memang di balik pendidikan, di luar konteks pendidikan itu juga banyak ilmu yang memang bisa dihadirkan untuk saling melengkapi itu tadi. Oh, Gitu ya Mas Bagas. Iya. Ya kenapa sampai bisa 8 tahun mungkin ya karena saya DO kayaknya. Oh Mas, ini sebenarnya keputusan yang berat banget sih, maksudnya padahal udah tinggal tesis ya? Tesis tuh tiba-tiba kok aku gak nyaman loh. Iya. Kayaknya. Karena sudah menemukan antitesisnya, Mas. Nah gitu ya. Lawannya tesis dan antitesis loh. Oh, iya. Ya sudah menemukan antitesisnya. Itu kan kayak nggak ada pilihan loh. Kalau nggak jadi apa-apa ya selesai lah, maksudnya wis di ora duwe orang apa ya, nggak bisa bikin apa-apa itu. Kalau total perkusi sendiri dari awal tuh maksudnya untuk apa sih, Mas? Jadi awal itu itu dulu tuh aku, Tony, terus sama Mas Denny itu kan setelah lulus kuliah itu Mas, kita mencari sendiri-sendiri tuh punya aktivitas sendiri-sendiri. Aku ya kerja ngajar, si Tony juga aktivitas sendiri, Mas jadi anak sendiri. Dan itu sing sifatnya golek duit tok kae lho. Lah pada suatu titik tertentu ki kok aku ngrasakno jenuh banget mosok uripku iki kok ngene, sedangkan ning S1 kan ono tanggung jawab juga ya Mas, posisi sebagai orang sing bersekolah. Karena aku bukan seniman karo rantai karya juga nggak apa, cuman aku seneng. Lah kuwi kok ketok ono tanggung jawab sing kudu tak bagikan kan lho, ilmu-ilmu. Nah, makanya terus kebetulan aku sering jadi apa ya, biar nih jadi manajer JB Merdeka, terus pernah jadi ketua Kesper kayak gitu. Terus akhirnya aku lebih banyak di depan negosiasi kayak gitu lah. Ternyata kuwi kegowo lah, aku ternyata malah seneng ning kono. Maksudnya negosiasi kayak gitu tuh kayak sesuatu yang menyenangkan dah. Terus suatu saat ono acara jagoan magen. Nah, kita kumpul bareng, terus setelah itu terus ngobrol bikin apa ya, maksudnya kok aku jenuh banget ya gur ngajar tok. Akhirnya bikin total perkusi sing awalnya cuman kayak aja ngumpul-ngumpul latihan atau gitu. Cuman kan nek latihan gitu kan apa ya selesai di situ nih loh, tapi kok
secara keilmuan terus pengarsipan kan kadang zaman dulu tuh kita lemahnya ning arsip ya. Arsip pengarsipan karya atau apa jadi kadang sing kudune dulu Mas Benny pernah melakukan apa gitu kuwi tahap udah grade-nya segini karena nggak ana arsipe orang baru itu teman-teman yang baru karena nggak pernah tahu yang itu bikinnya masih standarnya di situ harusnya kan luweh ya. Makanya sempat Total Perkusi bikin album tuh pengennya ngono jadi di tahun 2000 ya lali ya 13-an bikin album perkusi itu ya pengennya perkusi di 2013 ning Indonesia ki udah segini loh itu masa 2014 turun lagi kan sayang ngono lah makanya terus bikin album drum juga drummer Indonesia ki api-api terus kalau seumpamane guru-guru les-lesan ngajar ki buat iringan tuh mesti rata-rata punya luar minus bannya bukunya itu loh padahal kene kan ono sing akademis juga malah urusan nulis karya gitu kok iso lah nah makanya kita inisiasi itu dan itu sing ketoke pertama mungkin saat durunge drummer gue bikin terus ID itu bikin juga apa album kompilasi itu pun masih kompilasi loh album solo loh padahal zaman biyen ki ono kompilasi gitar kayak kompilasi drum ora ono jadi sayang akhirnya dengan kenekatan terus ngajak teman-teman ayo bikin album drum sing engko ono minus wane ono bukune sing wong pengen belajar iki iso langsung jadi ning kursusan ki ra tergantung jadi buku yang ya pengennya kuwi terus ya minimal pengarsipannya ono kayak gitu nah terus akhirnya itu terus bikin bertiga itu akhirnya nambah teman-teman banyak terus sampai akhirnya ya jenenge komunitas kadang awal guyub banter di tengah-tengah tapi yo memang harus seperti itu sih tak pikir ngolek pomone kuwi terus kan mungkin juga malah stuck ya mana sing sahabat sejati ku ya Tony Mariana ya. Masih seputar Tony Mariana. Sahabat tekor. Sahabat tekor. Dulu katanya pernah ya festival Total Perkusi itu pernah tuh Mas? Pernah. Di TBY waktu itu. TBY awe itu. Festival tahun yang lalu Pak ya? 3 tahun yang lalu 2018. Jadi dulu kan awalnya kita tuh udah pernah bikin festival Jogja Percussion Festival itu Mas. Tapi itu kan masih kerjasama dengan ini Jaran. Jadi mereka sing ngurusin apa namanya? Bambang Maningran. Itu terus kita cuma ngurusin apa namanya? Kurasi penampilnya siapa aja, terus nanti teknisnya iki piye karena teknis perkusi iki rada ruwet ngono ya. Alatnya banyak, kecil-kecil kayak gitu. Nah, itu kalau untuk mungkin buat IO luar yang nggak pernah ngurusi perkusi mungkin rada bingung ya apalagi gede-gede nih ya loadingnya harus gimana terus nah itu terus api-api bisa nih maksudnya dari pihak yang memang berkompetensi gawe sebuah acara terus sama orang yang berkompetensi ning bidangnya perkusi iso gabung bareng ki enak lho karena kadang yang nggak tahu kayak gitu alat perkusi larang-larang kadang mikir apa bikin event ngono kan ning outdoor tanpa atap di atas nah kan pas awan kentang-kentang terus alat sing sensitif dengan matahari kan iso pecah kabeh sedangkan alatnya larang tanggapannya murah kan tekor malahan pemainnya lah gitu kita sing hubungno iki butuh tempat buat transit alat terus waktu cek sound minta tenda manten itu loh jadi minimal waktu cek sound ya nyaman alatnya juga aman kayak gitu kadang kan enggak kene ki alat apa outdoor kan event akeh banget ya Mas cuma kadang enggak mikir sampai sakmono ngono kae lho ora ngerti lah momone biolane iki sing regane 50 juta apa piro kan wah enggak cocok tapi menarik terus akhirnya bikin yang 2018 itu yang di TBY itu wah itu kita ini bersyukur banget waktu TBY itu gara-gara barengan karo acara ketoprak nggih barengan karo acara ketoprak terus apa namanya
ternyata banyak orang yang mau nonton ketoprak tuh salah tempat. Jadi pada masuk terus, "Loh, kok duduk ketoprak ya mas?" Dan ini rekor mas, maksudnya untuk pertunjukan sing ruwet banget, maksudnya karya sing apa ya, nggak terbiasa gitu. Biasa ya. Terus anak sing nonton sampai mungkin 30% nih saka bangku kan. Oh, iya. Menurutku apik lah wisan dengan kapasitas. Ya sebagian orang sing nonton ketoprak metu-metu masih ketoprak budi to samping. Saya termasuk yang kalau saya malah pindah dari ketoprak ke sana. Oh iya. Oh, berarti merasakan ini ya, nonton pertunjukan tanpa AC. Oh, gara-gara gensetnya rusak. Oh, maksudnya ya betul biasa itu rusak. Oh, main wah itu catatan. Yang dilalah nih itu. Oh, delalah terus delalah. Waktu itu listriknya nggak ngangkat, lightingnya nggak kurang padang loh. Iya, iya. Hasil dokumentasinya tadi gelap tuh mas. Gelap sudah gitu diedit, harddisknya hilang. Ini nggak ada dokumentasi ini. Nggak ada. Wah. Cuma ada foto tok. Waduh. Terima kasih sama Mas Benny loh, mengingatkan dokumentasi loh. Barangkali suatu saat ini bisa menjadi jejak digital vis audio ya dari kegiatan Total Perkusi. Kita menunggu festival Total Perkusi selanjutnya. Wah, itu anu ya. Akhirnya tadi utang. Gara-gara gaya di 2018 itu kan sampai ketemu festival Total Perkusi bulan Agustus tahun depan. Oh ya. Mau nggak mau yang 2019 tetap gawe toh, karena wis adung umuk ning kono. Makanya yang 2019 itu ketika anu sampai ketemu Total Perkusi tadi enggak apa Nyebutin anu ya? lalu mutang meneh. Ya lek pas di duit ki enak, nek pas gak ono rekoso ya. Pernah juga di Salihara ya Mas? Salihara. Iya. Salihara. Kalau yang Salihara itu apa? Anu ada dokumentasi yang dipublish? Ada. Ada. Itu kita dapat dari Salihara. Dari Oh. menarik juga sih. Oh, iya. Menariknya gini. Di Salihara itu apa ya? Image-nya kan aku tahu Mas. Tempat buat seniman sing wis profesional, senior kayak gitu tuh. Nah, tapi mudah-mudahan Salihara nggak dengerin ya. Jadi pada waktu Apa aja ngomongnya? enggak, maksudnya pada waktu itu sempet sana tuh nggak percaya. Maksudnya ketika kita mau pentas kayak gitu, ini festival internasional loh mas. Maksudnya orang main-main, karena kebetulan waktu kurasinya datang waktu kita latihan tuh kita nggak komplit. Jadi mainnya kacau banget kayak. Ya mas, ini anak-anak juga sering kok main di luar negeri kan. Kebetulan teman-teman juga banyak sing sering ikut orkes luar negeri, ikut audisi, ya itu kompetisi juga di luar negeri sering ikut. Aku yo pembelaan kuwi anu kok mesti iki yo bener kok internasional, tapi iki yo aku ki ora main-main lho Jogja iki. Terus pada akhirnya berjalanlah waktu pementasan itu. Wah, neng kono pecah banget. Maksudnya secara penampilan ki kegarap banget lho Mas. Komposisinya ki. Mereka seneng banget apa ya? Nah, iki lah enggak sesuai kok sing awal nang lho tadi. Nah, dari situ aku pengen banget bahwa iki lho, maksudnya kadang kan ono Mas komposer iki bikin karya gitu kayak enggak percaya sama pemain lokal nang kan rada nyebai ya padahal. Kene iki yo iso lho. Lah aku kepengen ku kuwi lho. Mulane iki tepak banget ketika ke Salihara iki yo. Iki lho, ono asine nek butuh pemain apik-apik ki gariwe nunjuk iki lho. Dadi rasa dadak ning luar negeri iki wis ono. Nah, kapan lagi nek dhewe apa nek ora menghargai teman-teman sendiri terus apa ya wong lokale dhewe lho. Ya selain kuwi kan ketika dia nggak percaya dia kudu ono tanggung jawab lah. Ngopain solusinya biar ben ono pemain perkusi apik-apik ning Indonesia. Ora gur nuntut selalu ono tapi radio band ini kan piye? Kan bukannya begitu.
Emang gitu. Kebiasaannya kan begitu. Iya. Gitu. Berarti di Salihara itu happy endingnya happy ya mas? Wah, banget ya. Itu sempet sampai iki Mas mau dibikin ensemble ini serius. Jadi anak penyandang danane, jadi ensemble itu nanti dibayar dibayar per bulan. Dikai fasilitas latihan sebulan berapa kali, terus didatengin pelatih dari luar negeri untuk ngelatih ensemble-nya itu. Nah kayak itu, cuman ketika itu diflorin ke anak-anaknya sing malah bingung ngono kae lah. Juga kadang juga bingung seniman ki piye to sing digoleki apa ya. Lek biyen mungkin ngomongnya kok butuh duit, tapi ketika ono duitnya kok malah dora gelem kan kadang kita juga bingung sendiri. Seperti itu. Ya itulah seniman. Oh ya. Sampai sekarang aku juga masih bingung. Ya aku bingung sendiri sama diriku sendiri. Seniman enggak, budaya. Tapi jadi orang seniman ya. Ini spekulan enggak jadi aku. Spekulan. Ada pengaruh Tony Mariana juga nambah kebingungan gitu ya. Habis Tony hari ini. Itu kayaknya nanti kita untuk aku harus ada sesi lagi nih kayaknya. Sesi balas dendam. Tapi ya Tony Mariana ini ya jenius ya. Tapi saat ini posisi ini Mas, posisi perkusionis di musik Indonesia khususnya itu sendiri gimana Mas? Sebenarnya ya kayak gini perkusionis ki aku ya bingung. Ensemble sekarang juga udah nggak jarang lah, ensemble perkusi jarang, nggak kayak dulu waktu awal 2000-an itu Mas kan banyak banget wih. Ya mungkin karena masa pencarian, terus dulu kan pilihannya nek ra orkes ya ngumpul lah sing kampus seni kan ra ono pilihan liya, akhirnya kudu gawe sesuatu sendiri ya. Kalau sekarang kan banyak banget reguleran ki akeh, ngajar akeh. Dulu kan kayak ngajar ki koyo gawean sing ora diperhitungkan Khusus untuk senior. Tapi saiki seniore do ngajar. Tapi nganu kok, ini dilema juga sih bab ngajar sih. Dilema ini dulu aku sempet sok ngajar. Cuman nek aku gak ngajar, keseniannya macet deh. Maksudnya kesenianku karena aku kadang golek duit soal kesenian dhewe pun juga belum aja. Nah, terus untuk kuwi ensemble kalau untuk orkes ki apa namanya? Kayak apa ya? Regenerasinya yang lama, Mas. Regenerasinya yang lama. Karena rata-rata sing senior yang udah nancep di sana itu ya gak belum mudun, sedangkan kebutuhan pemain perkusi ning sebuah orkes ra akeh ning lho. Dan eventnya juga nggak banyak. Makanya sing terutama sing masih junior ki untuk naik ke sana ki susah. Makanya aku punya kepengenan nih biar sempat mau bikin ensemble itu. Jadi ono pilihan di luar orkes. Karena ngesakno juga kita tuh latihan dulu dari pagi sampai pagi ya gitu loh. Terus baru kuwi Total. gak nyekel alatnya kan. Iya. Eman Mas, rata-rata ya ngajar lah. Karena ya alatnya ya larang. Iya. Nah saiki mumpung alatnya juga ono, terus wis ora ono kendala, biyen ki arep pentas sik dadak nyilih alatnya ndi kono ning kene. Ya seneng wae saiki ki alatnya ono apa nggone ono sing bayari ono wae wonge ra ono. Iki kan sing bingung ngono. Salah satunya ya Pika Perkasa mental. Nah, ini 50.000 pertama. Ya gentean toh. Pas udah menetes ya. Tapi menarik. Diam-diam Mas Benny menghanyutkan hari ini. Banyak memori yang dikeluarkan Mas Benny tentang total perkusi. Artinya ya salah satu dokumen yang dibilang tadi Mas Bagas mungkin nggak ada karena teknis dan sebagainya,
sedikit banyak terurai di sini bantuan Mas Benny. Pentas di Salihara, pentas di sini, di sana, dan menarik sekali. Tapi saya juga ngefans sama Mata Amret itu. Sangar. Kalau itu udah tidak usah disangsikan lah. Sampai sekarang. Sanksikan. Wis pirang tahun dhewe ya Mas ya. Sejak zamanku Iya. awal kuliah aku wis ngerti Mata Amret sampai saiki. Zaman biyen Mata Elang iki sing elingan. Masalah ya. Plesetan itu. Sampai kemarin ulang tahun kemarin kan kadonya kan spesial. Ulang tahun kemarin. Dan khususnya yo temanya total perkusi loh. Tapi ada hubungannya karo Mata Amret. Bar Covid aja nanti ya Mas. Nah. Kamu sama UCM karo Amret. Asik. Wih, kita Karena ki ono kenangan banget lah karo Mata Amret iki. Waktu gempa lho Mas. Mas Pratono. Iya. Wah, membekas aku sampai sekarang. Ini gara-garanya angkatanku tuh mau bikin acara di UGM. Lah Mas Pratono ini tak order tadi lighting-e. Lah aku wis ya Mas siap enggak? Dan hubunganku sangat enak loh Mas Pratono iki wong apian banget ya. Terus waktu itu malam udah siap-siap, paginya gempa. Padahal aku udah bangun pagi mau ngajak Mas Pratono ngambil lighting di kampus. Waduh, terus meninggal itu udah. Wah. Makanya sampai sekarang ya Mata Amret itu kelingan terus aku. Ya. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk merealisasikan Yang lain ya. kolaborasi. Kolaborasi dengan. Tapi ini menarik kok. Akhirnya jadi reunian menan sama Mata Amret ya karena apa ya? Gak ganian sing menarik kuwi. Sedangkan ning Total Perkusi kan terlalu mandiri, Mas. Iya, Mas. Keren istilahnya, Terlalu mandiri dalam artian gini. Makanya regenerasi ini kacau kan karena itu. Mungkin ini sekulino angkot-angkot dhewe, terus nyeting dhewe. Makanya waktu acara iki sing nyopir gerobak yo kene dhewe, sing guru kene dhewe. Karena mungkin enggak enakan sakjane. Meskipun sakjane teman-teman ki welcome ya Mas, nek mau jaluki tulung kan penak no. Cuman kadang ngene iki dadi enggak penak pakai woh itu. Nah, itu kayaknya harus mulai ditumbuhkan lagi sih. Iya. Karena ya masa kolaborasi itu. Seperti itu. Satu lagi Mas. Apa? Total Perkusi punya semacam acara rutin percussion talk gitu kan. Sekarang tak tanya Mas Bagas, tak lihat sudah ada subscriber lumayan, lumayan. Di monetize gak Mas? Enggak katanya. Enggak. Kenapa Mas? Karena yang bicara itu teman-teman. Jadi aku nggak bisa ambil uangnya dari sana gitu, nggak enak gitu. Itu kan gila juga tuh. Hal yang gila juga gitu loh. Awal mula percussion talk tuh gimana Mas? Awal mulanya ya karena nganggur itu gara-gara COVID itu loh. Gara-gara COVID terus kita bikin apa ya? Terus ya bikinannya ya podcast. Terus ayo langsung aku tak bikinin itu gambarnya Tony itu sebagai kontrak itu dia seumur hidup harus ada podcast tapi iya langsung itu ya aku bayar 500.000 itu buat gambarin Tony itu. Camkan itu Makanya ketika dia oke no langsung aku bukain tonjok dan gambar no sak cepet-cepetnya. Walaupun ininya peluangnya bakalan tekor pasti ya. ini tidak sama itu. Karena sudah ada Tony pasti ada tekor ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Tapi kan tadi juga karena ada Tony ada keajaiban gitu. Iya. Tapi perkasan Tony menariknya gini. Akhirnya kita punya program yang continual. Iya. Kalau dulu kan serampangan, bikin festival, bikin diskusi, bikin album. Jadi koyo kene iki Superman kan lho kabeh-kabeh sing kadang duduk wilayah kayak drum gitu. Akhirnya kita bikin album drum. Jadi dan itu nggak pernah tuntas. Momone bikin album bar ya bikin selesai itu loh, nggak
setelah ini promonya kemana. Kita gak ono kayak apa ya aku lah habit apa ya istilahnya, ngopeni sesuatu nek kalau iso dadi panjang kayak gitu tuh. Iya. Karena ya kuwi kadang zaman awal-awal kan memang logone Total kan fone pang banget lah, dadi kok rebel kayak sesuatu sing gak iya. bener ayo. Iya nih. Tapi saya kesini kok ketoke ngapain juga kita gitu. Sedangkan kita gur apa ya kayak ngeritik kita tapi nggak ono solusi. Sedangkan solusi ini pada waktu itu pun cuman untuk beberapa gelintir. Kita cuman mikirno sing ono ning kampus ya lho Mas. Makane zaman awal ki nggak pernah ada yang deket karena mungkin wis terlalu berat ya materi ini. Itu pun wis aku ngerem ya dengan anak-anak kayak pomone. Jadi waktu dulu apa Total Perkusi bikin forum diskusi gitu, sing arep apa namanya jadi pematerinya tuh dia harus melewati 4 kali Screening. pertemuan. Kowe sampai ketemu apa kowe arep ngomong apa terus engko piye carane ngomong kayak gitu tuh loh. Makanya berat banget zaman dulu dan itu ternyata nggak efektif. Maksudnya wis ra iso di apa namanya diterapno saiki ini kalau wong akhirnya dadi wedi to dateng ke eventnya Total Perkusi ini kalau makanya saiki dadi luwih yang slow. Bener ya. Tapi jangan salah, Talk Slow itu juga mau mengundang teman-teman tuh screeningnya jauh. Rekordnya ya eksisnya di medsos, eksis di balik panggung. Wah itu kita screening sampai sejauh mana itu ya. Tapi ya yang paling saya seneng tuh kemarin waktu edisi Pak Parjiman. Wah itu itu ya. Dapat banyak banget. Maksudnya dapat banyak banget. Ya secara filosofi dia Pak Parjiman berkesenian, ngajar. Terus Pak Parjiman tuh mau datang gitu loh ke basecamp itu, tak pikir wah ini gila banget nih senior gitu. Nggak mikir hal kayak gitu kan sekarang kadang sopo gue. Jadi kayak apa ya Mas? Kayak iki sapa to kok wani-wani men ngongkon aku moro rene lho. Sedang Pak Parjiman datang itu ya Allah. Maksudku bisa buat contoh yang lain. Maksudnya ya mumpung anu ya. Apa namanya? Mumpung ya masih do sehat-sehat, misal datang kayak gitu kan. Ya saiki silaturahmi ora kudu sing nom selalu datang ke yang tua nih Mas. Ada lagi ya. Dan itu sing tak pikir sangat menarik itu karena beberapa kali juga rotok mangkel juga sama yang senior ini kadang malah dong ngisruh-ngisruh nih kalau Mas. Mas yang dulu pernah beberapa itu kadang malahnya aku Total Perkusi kenapa setiap 5 tahun harus ganti manajer ya karena posisi di atas itu menyenangkan tapi ketika sudah ke bawah itu berat ya kayak bapak-bapak PNS terus pensiun gitu kan susah kan. Post power syndrome. Sedangkan saya berapa kali nemuin seniman sing pun udah tua gak berkarya gitu terus kita mendekat seolah-olah kayak dia harus gini itu piye to iki ora berkontribusi ning kene ngomong apa tapi kok dia merasa punya itu loh. Iya Mas sampai tak ya karena saking iki ya kadang makanya aku wah ini menarik banget iki bisa dadi contoh sing liyane lah. Karena enggak itu lek gak duwe jiwa sing besar susah banget loh. Dateng ning basecamp sing koyo ngono ning dapur Total Perkusi. tak dibayar lah. Gur dikei buku aduh. Ya Allah. Tapi sangat berkesan hadiah buku itu bagi karena selepas dari itu kan saya sempat ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Merasa bahwa kekuatan berkesenian kita ya, kebudayaan kita itu sebenarnya kalau sekarang sudah nggak kayak dulu lagi pola-pola sistemnya. Kalau sekarang itu ya harus podo-podo saling gandeng, saling saling itu tidak harus terlintas levelitas atau apa yang karena yang kita geluti kan di dunia kesenian itu harus bangun bareng-bareng, kita harus bareng-bareng. Dan buku itu sangat berkesan sekali. Iya. Sama materi-materinya tuh ya langsung refleksi diri sendiri itu. Termasuk kadang kita harus dipaksa ngrungokno wong sing fals kuwi. Iki
dalam banget orang gondreng musik nang lho. Ning kehidupannya ngomong-ngomongannya fals ki akeh. Kadang kita harus pura-pura ya. Enggak. Seneng kan. Nanti kita harus selalu mendengarkan Mas Jimnya nyanyi enggak apa-apa. Jangan di band. Kita hebatnya Mas Jimnya ya. Berarti secara gak langsung ini ya Mas ya, Pak Mardiman waktu di Total Perkusi itu mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang seniman itu tidak hanya modal karya. Yang terpenting adalah dia pertama belajar mengapresiasi. Mau apik mau bagus, apresiasi karena itu adalah sebuah karya gitu. Dan kedatangan beliau ke Total Perkusi lalu nongkrong di dapur dan ikut tag gambar percussion talk itu merupakan sebuah bentuk apresiasi. Dan itu sangat susah sebenarnya. Susah diterapkan gitu loh. Dan Pak Mardiman ki luar negeri banget ya. Kalau dulu kan pernah ke Jepang tuh Mas, ikut diundang sebuah festival gitu. Saya tuh lihat orang-orang Jepang gitu, maksudnya aku karya-karya butuh kan wangel banget ya Mas. Kadang ono sing gur gantung diri ya ngono yo. Orang-orang itu sampai selesai tuh nongkrong ning kono. Lah ning kene wis mesti buyar to mesti. Lah Pak Mardiman ki wis kayak luar negeri banget yang ngapresiasi ini ya. Ya elek apik ki ra apa-apa. Iya. Dibahasnya setelah kok kuno. Setelah selesai. Iya kan, bukan setelah kuwi ono kesimpulan terus pulang kan. Oh, iya kan. Memang jadi ya menyakitkan lah nonton karya sing maksudnya itu apa kan. Kayak gitu. Hey, halo. Halo gue. Wah, ada tamu lagi. Selamat sore. Tamunya kurang slow kayaknya makanya. Iya. Ya saya sendiri yang rapi. Balik lagi ke ini Mas, ke Total Perkusi. Jadi kedepannya nih ada terapan-terapan baru Total Perkusi Mas. Setelah mengendap selama hampir setahun ya. Setahun ini kan mengendap gitu. Tahun. Pasti banyak hal-hal baru yang didapat dari pengendapan selama setahun ini karena pandemi gitu. Kadang apa ya Mas? Kayak Total Perkusi kadang yo aneh juga sih, maksudnya kadang kayak goal-goalnya itu mau ngapain kita nggak tahu loh. Maksudnya yo selama ini kita sementara senengnya di bidang itu ya dilakoni gitu. Karena yo sekarang kan ini juga teman-teman juga udah punya kesibukan masing-masing tuh Mas. Terus waktu sing paling aman ki ya dino Minggu untuk berkesenian. Maksudnya untuk hari-hari biasa udah pada kerja semua toh. Ya. Dan kuwi tadi kemarin aku pun juga jane iki piye to lek mau komunitas liya ini kadang udah punya goal-goal gimana kita minimal kayak gini. Ayo cuman masalah justru ketika kadang ono goal-goal kuwi malah kayak apa ya? Kayak malah iki sih. Takutnya nanti ini loh. Kadang ketika ono goal terus kita nggak nyampe ning goal kuwi terus akhirnya timbul sebuah kekecewaan. Kuwi lho sing rodok bahaya kan kuwi. Makanya kadang kadang amane iki gak ono goal ki ya wis gak di-subscribe ya ora apa-apa. Ora di-like ya ora apa-apa. Makanya ya sing penting sukses selalu. Kadang gue ya. Kita seruput dulu kopinya Mas. Oke. Nah, kadang ya bingung juga senian iki piye ya. Ya gitu itu Mas. Tak bisa terurai dengan kata-kata. Itu sing ya 50.000 lagi loh. Langsung menetes berarti. Menetes. Kayaknya sing menarik iki kudune Mas Beni sing ngomong masalah kesenian Mas. Udah berapa tahun nih mata emprit. Mas kan enggak kabeh ngono ya Mas ya. Selalu orientasi ini kan duit nih tapi so bertahan sampai saiki kan lek gak seneng kan mesti ini belum waktunya Mas. Oh gitu ya? Belum waktunya karena Videonya itu sangat Beni Mata Emprit ini dengan mata empritnya itu kan saat ini tuh kayak kamus kebudayaan dan kesenian berjalan di Jakarta gitu loh Mas. Mas tinggal nunggu waktunya aja. Tinggal nunggu waktunya.
Ya paling kuwi sih sementara sing memungkinkan ya Perkasen Talk kuwi. Terus apa namanya? Tak pikir kuwi ya rada media sing luwih efektif ya. Nanti gini. Kalau dulu kita event sing selalu tatap muka ya ketemune orang-orang itu. Nah ya kebutuhan kampus dan nggak selalu dokumentasi itu bisa disebarluaskan banyak itu loh Mas. Nah dengan ono Perkasen Talk iki saiki sing dengerin juga banyak, yang nonton juga nggak harus dari Jogja, itu malah lebih luas dan ketok ade loh iso fokus ning kono deh. Tapi pasti ada ininya sih. Amin. Nilai plusnya ya. Perkasen Talk tadi bisa diakses di YouTube. Di YouTube. Sama seperti Mas. Jangan keras-keras dong Mas. Enggak, ini saya kalau ketemu ngomong Spotify itu kalau di hadapan Mas Radian tuh saya agak malu-malu gimana itu. Diulang lagi tadi di YouTube sama Spotify. Itu gara-gara itu loh. Karena kita ini sudah terlanjur ini Mas, jadi salah kaprah gitu. Salah kaprah menyebut talkshow sebagai podcast. Podcast adalah aplikasi. Iya, Itu harus dibenerin gitu loh. Jangan kemudian jadi antre menjadi antri dan dibenerin terus akhirnya jadi antri. Apotik harusnya apotek itu dibenerin terus apotik akhirnya sekarang sampai itu ke bawah terus gitu. Kan itu nanti terwariskan ke anak itu. Walaupun hal kecil tapi harus dibenerin gitu loh. Jangan menyebut semua talkshow adalah podcast, nggak bisa seperti itu. Untung kita nggak bilang itu podcast. Tapi kita ada di Artinya gini Mas, artinya begitu banyak platform yang bisa digunakan, bisa dikembangkan gitu. Kenapa enggak? Kenapa cuma berkutat di satu ini aja gitu. Itu juga kenapa kita bikin ini di Spotify, di Anchor, terus banyak lagi di Google Breaker, terus di mini podcast dan segala macamnya. Ya karena semuanya tersedia Mas. Kita bikin nggak pakai daftar, nggak pakai ini kok, gratis semuanya gitu loh. Manfaatkan aja itu, terserah yang mau dengerin di mana kan terserah, gitu loh. Manfaatkan aja, yang nggak usah gengsi juga. Aku ya orang, ya tau Mas ini. Lanjut. Ini kalau tanpa ini kita kayaknya nggak asik nih Mas. Oh iya. Ini kunci Noko Tapak Angin. Iya. Berisi kata kunci kita Mas. Semoga Kayak tulisanku dewe. Apa tenan ya? Tulisanku dewe. oh Tony Mariana tuh. Bukan. Pertemanan nih. Pertemanan. Ya jenengan lah yang punya pertemanan unik. Bro, punya duit gak bro? Transfer dong. Jadi transfer kan. Bro, makan sate yuk. Katanya uangnya dari transferan tadi itu kan lucu gitu loh. Ngajak temannya makan enak, menggembirakan temannya dengan pinjam gitu. Itu kan lucu Mas. itu kalau bukan yang berinisial T itu nggak mungkin sih kalau Itu komedi sekali itu. Itu komedi sekali itu. Pertemanan ki apa ya? Ya aku total perkusi so sampai saiki ya karena pertemanan. Pertemanan apa ya? Ya sama Mas Beki berteman baik, dia tahu lah Mas Teh. Oh, aku pas posisi umat kayak ya. Ayo Mas, itu loh. Jadi wis ora apa ya namanya? Wis ora mikir apa ya untung rugi atau apa kayak gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang apa ya sangat berjasa lah. Karena kalau kolega sing apa dia punya apa jabatan apa atau apa kita nggak ono sing nggak punya akses ke situ. Tapi lah pertemanan ini gila ya. Mas itu kadang aku berpikirnya gini, kadang sebuah proposal gitu ya, sebuah proposal sakjane lek pomone ngubengi antar teman gitu kan jane yo hasilnya podo karo proposal kita minta uang toh Mas. Iya. Ibaratnya kalau seumpamanya Mas aku tempatnya ning kene ya. Proposal aja. Proposal. Itu udah 1 juta sendiri. Mas konsumsinya aku wae. Wah itu udah berapa sendiri ya ta? Betul. Ya nek dipikir
semua tergantung kitanya tau maksudnya nek berpikirnya kudu proposal iki ku berupa duit ya. Iya. Tapi kuwi kan iso berupa apapun kan lho. Hmm. Ndelok lagi kene iki pepak kabeh Mas. Mau tukang rekam ya ono, mau tukang sound system ya ono. Ada di Total Perkusi semua ya. Wah, ada semua. Mas temennya Mas. Ada semua. Pertemanan ini bahaya, Mas. Bahaya demi profesionalisme. Bahaya. Karena ketika kita ditanya harga lu berapa? Udah harga temen aja. Harga temen aja gitu. Tapi lek kuwi kan kayak gitu tergantung ya Mas ya. Maksudnya kita udah di awal kayak aku ya ketika memutuskan kok rental kayak secara nggak langsung temen-temen saya nyileh kayak gitu wis gila nyewa iki piro padahal jane aku ya ranu karena wis mengikrarkan kuwi kayak apa ya tak golek duit ning lho Mas. Nggih. Dadi wong-wong wis ora koyo mbiyen nyileh ya. Oh, balike kok apaan kadang barang ilang ngono kae sering kok. Ya tapi kan ada bentuk tanggung jawab. Setelah aku memproklamirkan aku tuh buka rentalan kayak gitu akhirnya teman-teman jadi mikir nih kalau jadi kalau semua ya gak apa-apa tanggal sakmene mau pakai gak apa-apa tapi tanggal iki ana sing nyewon. Oh iya. Kowe kudu balekno. Rentalnya namanya apa Mas? Rentalnya Mas. 50.000 Tiga perkasan rental. Tiga perkasan rental. Minggu depan langsung enggak saku bayar langsung enggak bayar lagi. Tiga perkasan rental. Pelan banget cebut. Enggak apa-apa ini sebagai ruang ini juga. Iyalah. Siapa tahu dengan ruang talkshow itu kan bisa teman-teman yang punya ini bisa apa? Ya kita memberitahu ke teman-teman yang lain. Woi, keren banget perbincangan hari ini. Ini kayaknya masih banyak yang belum kita obrolkan ini, Mas. Sesi 2 aja, Bang. Oh, boleh. Kapan lagi kesini, Mas? Kontak-kontak lah, karena khawatirnya jadwal kita penuh banget ini. Waduh. Ini tak lihat 1, 2, 60 Waduh. ya antriannya. 60 antriannya. Ya saya yang ke-61 lah. Terima kasih buat Mas Bagas Sama-sama, Cimpe Mas. Merdeka yang sudah meluangkan waktunya. Dari Total Perkusi kita bisa belajar banyak bahwa sebuah komunitas itu tidak semata-mata didasarkan pada dasar keuntungan semata, tapi lebih kepada pertemanan, mungkin juga cita-cita bersama, mungkin juga sebagai bentuk dedikasi yang luar biasa. Kalau dedikasi itu kayaknya kita wah banget itu. Wah banget itu. DDS sekali. Terima kasih juga buat Mas Benny Emprit yang sudah nemenin kita di malam hari ini. Jangan bosan loh, Mas. Mata Emprit tadi udah berapa kali ya? Talk slow. Talk slow. Asiknya ya yang slow. Yang slow gitu loh. Talk slow. Kalau gitu slow.